Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Alam Al-Farabi. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan NPM saya yaitu 181111002. Dengan prodi saya Teknik Informatika angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pakar yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Pak Dani Aidil Rismayadi, SSI MKOM. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu berkait dengan 11 kategori sistem pakar. Yang pertama ada pendahuluan. Sistem pakar adalah salah satu bidang dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat AI, yang memiliki peran penting dalam membantu pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan analisis data dalam berbagai domain. Sistem pakar ini mencoba untuk meniru pengetahuan seorang pakar manusia dalam suatu bidang tertentu dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah atau memberikan rekomendasi kepada pengguna. Definisi sistem pakar dari buku yang saya dapatkan melalui Google Scholar dengan judul Sistem Pakar, Konsep dan Teori yang ditulis oleh Rika Rosnelli dari Universitas Potensi Utama. Artificial Intelligence memiliki beberapa domain. Artificial Intelligence atau yang disingkat AI memiliki beberapa domain masalah atau area. Bidang sistem pakar merupakan penyelesaian pendekatan yang sangat berhasil dan bagus untuk permasalahan AI klasik dari pemrograman intelijen atau cerdas ya. Sistem pakar dalam kurung expert system merupakan solusi AI bagi masalah pemrograman pintar dalam kurung intelijen. Profesor Edward Feigenbaum dari Stanford University yang merupakan pionir dalam teknologi sistem pakar mendefinisikan sistem pakar sebagai sebuah program komputer pintar, ya, dalam kurung intelijen komputer program yang memanfaatkan pengetahuan, knowledge, dan prosedur inference prosedur untuk memecahkan masalah yang cukup sulit hingga membutuhkan keahlian khusus dari manusia. Dengan kata lain, sistem pakar adalah sistem komputer yang ditunjukkan untuk meniru semua aspek atau emulate kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar. Sistem pakar memanfaatkan secara maksimal pengetahuan khusus selayaknya seorang pakar untuk memecahkan masalah. Pakar atau ahli didefinisikan sebagai seorang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Seorang pakar dapat memecahkan masalah yang tidak mampu dipecahkan kebanyakan orang. Dengan kata lain, dapat memecahkan suatu masalah dengan lebih efisien, namun bukan berarti murah. Sistem pakar menggabungkan pengetahuan ahli dalam bidang spesifik dengan teknik-teknik kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, untuk membantu dalam pemecahan masalah kompleks. Berikut adalah komponen-komponen utama dari sebuah sistem pakar. Yang pertama, ada pengetahuan ahli. Sistem pakar memerlukan pengetahuan yang luas dan mendalam dalam domain tertentu. Pengetahuan ini biasanya diperoleh dari ahli manusia yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang ingin dipecahkan. Pengetahuan ini terdiri dari aturan, fakta, dan heuristik yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan ini adalah tempat di mana pengetahuan ahli disimpan dalam sistem pakar. Ini dapat berupa database, berkas, teks, atau struktur data lainnya yang memungkinkan sistem untuk mengakses dan mengelola pengetahuan. Yang ketiga, ada mesin inferensi. Mesin inferensi adalah komponen inti dalam sistem pakar yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan atau membuat rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang tersedia dalam basis pengetahuan. Mesin inferensi menggunakan aturan-aturan logika, algoritma, dan teknik-teknik kecerdasan buatan untuk mengolah informasi dan menghasilkan solusi atau jawaban. Yang keempat, antarmuka pengguna.
Sistem pakar biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna manusia berinteraksi dengan sistem. Antarmuka ini dapat berupa teks, grafis, atau bahkan suara, tergantung pada aplikasinya ya. Pengguna dapat memberikan informasi kepada sistem, menerima rekomendasi, dan memahami penjelasan mengenai keputusan yang diambil. Yang kelima, penjelasan atau explanation facility. Sistem pakar seringkali memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan mengenai proses berpikirnya. Ini membantu pengguna manusia memahami beberapa sistem, memberikan rekomendasi, atau mengambil keputusan tertentu. Yang keenam, penyesuaian dan pembelajaran. Beberapa sistem pakar dapat belajar dari interaksi dengan pengguna atau memperbaharui pengetahuan mereka seiring waktu. Ini memungkinkan sistem untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya seiring berjalannya waktu. Yang ketujuh, manajemen pengetahuan. Bagian penting dari sistem pakar ini adalah bagaimana pengetahuan dikelola, diperbaharui, dan dimasukin ke dalam sistem. Ini melibatkan peran penting dari para ahli dalam domain yang bersangkutan. Kelebihan sistem pakar. Sistem pakar memiliki fitur menarik yang merupakan kelebihannya seperti yang pertama, meningkatkan ketersediaan atau increase availability. Kepakaran atau keahlian menjadi tersedia dalam sistem komputer. Dapat dikatakan bahwa sistem pakar merupakan produksi kepakaran secara massal, mass production. Yang kedua, mengurangi biaya atau disingkatnya reduce cost. Biaya yang diperlukan untuk menyediakan keahlian per satu orang user menjadi berkurang. Yang ketiga, mengurangi bahaya, reduce danger. Sistem pakar dapat digunakan di lingkungan yang memungkinkan berbahaya bagi manusia. Yang keempat, permanensi. Sistem pakar dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya bersifat lebih permanen dibandingkan manusia yang dapat merasa lelah, bosan, dan pengetahuannya hilang saat sang pakar meninggal dunia. Yang kelima, keahlian multiple atau multiple expertise. Pengetahuan dari beberapa pakar dapat dimuat ke dalam sistem dan bekerja sama secara simultan dan kontinu menyelesaikan suatu masalah setiap saat. Tingkat keahlian atau pengetahuan yang digabungkan dari beberapa pakar dapat melebihi pengetahuan satu orang pakar. Meningkatkan kehandalan atau increase reliability. Sistem pakar meningkatkan kepercayaan dengan memberikan hasil yang benar sebagai alternatif pendapat dari seorang pakar atau sebagai penengah jika terjadi konflik antara beberapa pakar. Yang ketujuh, ada penjelasan atau explanation. Sistem pakar dapat menjelaskan detail proses penalaran atau reasoning yang dilakukan hingga mencapai suatu kesimpulan. Yang kedelapan, ada respon yang cepat, fast response. Respon yang cepat atau real time diperlukan pada beberapa aplikasi meskipun bergantung pada hardware dan software yang digunakan. Namun, sistem pakar relatif memberikan respon yang cepat dibanding seorang pakar. Yang kesembilan, stabil atau tidak emosional. DNA memberikan respon lengkap setiap saat, steady, unemotional, dan complete response all times. Karakteristik ini diperlukan pada situasi real time dan keadaan darurat atau emergensi. Ketika seorang pakar mungkin tidak berada pada kondisi puncak disebabkan oleh stres atau kelelahan. Yang ke-10, pembimbing pintar atau intelligent tutor. Sistem pakar dapat berperan sebagai intelligent tutor dengan memberikan kesempatan pada user untuk menjalankan contoh program dan memberikan proses reasoning yang dilakukan. Yang ke-11, ada basis data cerdas atau intelligent database. Sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses basis data secara cerdas. Kemudian ada kekurangan dari sistem pakar. Di samping memiliki beberapa keuntungan, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain
Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Yang kedua, sistem sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Ciri-ciri sistem pakar. Ciri-ciri sistem pakar adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak pasti. Yang ketiga, dapat menemukan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami. Yang keempat, berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. Yang kelima, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang keenam, keluarannya bersifat anjuran. Kita masuk pada topik utama, yaitu kategori sistem pakar. Di sini ada 11 poin ya. Masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar diantaranya yang pertama, interpretasi. Interpretasi itu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Yang kedua ada prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosis, menentukan penyebab malfungsi dalam suatu kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Yang keempat, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Yang kelima, perencanaan, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Yang keenam, debugging dan repair, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Yang ketujuh, instruksi, mendeteksi dan mengoreksi definisi dalam pemahaman domain subjek. Yang kedelapan, pengendalian, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Yang kesembilan, selection, mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan list kemungkinan. 10, ada simulation, permodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Yang ke-11 ada monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Lanjut. Di sini ada studi literatur dari jurnal tentang 11 kategori sistem pakar yang sudah saya cari ya. Yang pertama tentang interpretasi. Dengan judul jurnalnya interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Tujuannya menggunakan interpretasi untuk membantu menafsirkan hukum pengadilan. Metode, jenis, dan sifat penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sistem dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap ruang lingkup permasalahan penelitian, yaitu mengenai interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Objek penelitian ini adalah terkait dengan interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum yang lazim digunakan oleh hakim atau pengadilan. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya dalam bentuk data sekunder. Data sekunder tersebut dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, penyajian data, dan membandingkan data. Metode penarikan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.
Hasilnya, macam-macam penafsiran yang diuraikan berikut ini merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim, dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya. Dapat diidentifikasikan beberapa metode interpretasi. Satcipto Raharjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis. Kemudian, interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan atau litera legis. Dengan demikian, penafsiran ini merupakan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Di samping beberapa metode penafsiran sebagai berikut, sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum Rechtsfinding, metode interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu metode penafsiran restriktif dan metode penafsiran ekstensif. Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup. Ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip lex certa, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan lex certa. Atau dengan kata lain, suatu ketentuan undang-undangan tidak dapat diberikan peluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Beberapa interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim atau pengadilan sebagai bagian dari metode penemuan hukum adalah: satu, interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa. Yang kedua, interpretasi teologis atau sosiologis. Yang ketiga, interpretasi sistematis atau logis. Yang keempat, interpretasi historis. Yang kelima, interpretasi komparatif atau perbandingan. Dan yang keenam, interpretasi futuristis. Kemudian ada metode penafsiran mana yang akan dipilih dan digunakan oleh hakim dalam menghadapi perkara-perkara hukumnya. Pada akhirnya berpulang pada hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan hukumnya. Yang kategori yang kedua ada prediksi. Judul jurnalnya Sistem Pakar Prediksi Kemungkinan Penyakit Stroke. Di sini tujuannya untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu memprediksi kemungkinan penyakit stroke. Kemudian metode yang digunakan untuk menangani nilai kepastian gejala secara faktor resiko dalam melakukan proses diagnosa ini adalah metode certainty factor atau faktor kepastian. Faktor kepastian adalah cara dari penggabungan kepercayaan dan ketidakpercayaan dalam bilangan tunggal. Persamaan merupakan rumus dari faktor kepastian atau certainty factor diberikan sebagai berikut. Dari Turban dan Aronson 1958. Bisa dilihat seperti di bawah sini ya.
Jujur saya masih, kurang paham untuk menjelaskan rumusnya ini. Kita lanjut aja ya. Hasilnya itu pemakai hanya bisa memasukkan data pribadinya ke dalam sistem dan dilengkapi pengolahannya seperti menyimpan, mengedit, menghapus data pribadinya. Masing-masing pemakai akan memiliki identitas masing-masing sesuai dengan data yang dimasukkan ke sistem. Proses pemasukan dan edit data faktor resiko stroke hanya bisa dilakukan oleh pakar. Kesimpulannya, sistem pakar ini dapat berfungsi sebagai alat bantu menghitung peluang seseorang yang akan terkena stroke, dan sistem pakar ini dalam memperoleh akuisisi pengetahuannya didapat dari wawancara dan diskusi dengan dokter spesialis saraf atau dengan asistennya, membaca buku, hasil penelitian, jurnal baik dalam negeri maupun luar negeri. Sistem pakar sebagai pendeteksi kemungkinan penyakit stroke ini menggunakan teori faktor kepastian, certainty factor, dalam menyelesaikan masalah ketidakpastian, hipotesa, hasil, dan menyediakan fasilitas penjelasan seiring jalannya konsultasi yang berkaitan dengan istilah-istilah kedokteran untuk mempermudah pemakai menentukan pilihannya dalam menjawab semua pernyataan yang diajukan sistem. Kemudian kategori selanjutnya ada diagnosis. Judul jurnal yang saya dapatkan, penerapan metode seleksi fitur untuk meningkatkan hasil diagnosis kanker payudara. Tujuannya yaitu menggabungkan sebuah sistem untuk meningkatkan hasil diagnosis kanker payudara dengan menggunakan metode seleksi fitur. Metodenya dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah Wisconsin Breast Cancer Database atau disingkat WBCD, yang diambil dari UC Machine Learning Repository yang bersumber dari University of Wisconsin Hospital, Madison dari Dr. William H. Wahlberg. Dataset ini umum digunakan oleh para peneliti yang menggunakan machine learning sebagai metode klasifikasi kanker payudara. Dataset berisi 659 sampel yang diambil dari needle aspirates dari jaringan kanker payudara manusia, di mana terdapat 16 intens yang memiliki missing value, dengan missing value yang ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan data, maka 16 intens tersebut dibuang secara jumlah intens yang digunakan sebanyak 683. Hasilnya, hasil perhitungan t-test yang memperlihatkan kenaikan hasil diagnosis dengan penerapan seleksi fitur diperlihatkan pada tabel 16 menggunakan 95% confidence level alpha sama dengan 0,05. Itu alpha atau apa ya, lupa lagi. Pengajuan t-test dilakukan hanya pada hasil klasifikasi yang mengalami peningkatan. Di sini tabelnya bisa dilihat ya. Saya tidak terlalu paham untuk menjelaskannya. Kita lanjut ke kesimpulan. Penelitian ini mencoba menerapkan dua seleksi fitur masing-masing ROC-SET dan F-score dengan beberapa algoritma klasifikasi yaitu SMO, MLP, C4,5, dan naive Bayes. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing algoritma klasifikasi memiliki performa yang berbeda terhadap masing-masing metode seleksi fitur, di mana MLP dan C4,5 mengalami peningkatan performa klasifikasi secara signifikan setelah diterapkan seleksi fitur. Naive Bayes belum menunjukkan peningkatan hasil klasifikasi ketika diterapkan dengan metode seleksi fitur ROC-SET. Sedangkan jika dipasangkan dengan metode seleksi fitur F-score, terjadi peningkatan hasil klasifikasi secara signifikan. Algoritma klasifikasi SMO belum menunjukkan adanya peningkatan hasil klasifikasi ketika diterapkan dengan kedua metode seleksi fitur. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa metode seleksi dapat meningkatkan hasil diagnosis
klasifikasikan kanker payudara secara signifikan dengan jumlah yang lebih kecil. Mohon maaf. Kemudian ada kategori selanjutnya yaitu desain. Judul jurnal yang saya dapatkan yaitu implementasi sistem pakar untuk menentukan tipe autisme pada anak usia 4-6 tahun dengan metode forward chaining. Tujuannya mengembangkan sistem dengan menggunakan metode forward chaining untuk menentukan tipe autisme pada anak 4-6 tahun. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah metode waterfall. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisis sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pekerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Di antaranya analisis, perencanaan, pengujian, dan implementasi. Hasilnya, pada tahap implementasi sistem, rancangan dan desain sistem diimplementasikan dengan bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL. Peneliti berhasil membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat. Pada penelitian ini, pengujian sistem menggunakan black box testing yang merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Tahap pengujian atau testing merupakan salah satu tahap yang harus ada dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak. Selain tahap perancangan atau desain yang hasilnya semua valid. Sebentar ya. Aduh, ya Allah. Saya pause dulu sebentar. Saya lanjut ya. Mohon maaf, tadi ada kendala. Tadi sampai mana ya? Iya. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, data penelitian dihasilkan sebuah perangkat lunak atau software baru tentang sistem pakar untuk mendiagnosis tipe autisme pada anak usia 4-6 tahun dengan berbasiskan web yang dapat berinteraksi seperti seorang pakar. Sistem ini dapat digunakan sebagai media konsultasi. Yang kedua, perangkat lunak yang dihasilkan mampu mendiagnosa tipe autisme pada anak 4-6 tahun berdasarkan gejala yang dimasukkan dan dapat memberikan solusi. Kemudian kategori berikutnya ada perencanaan. Judulnya dari jurnal yang saya dapatkan yaitu sistem pakar perencanaan penjadwalan bangunan rumah minimalis berdasarkan tipe dengan metode algoritma genetika. Tujuannya membuat sebuah sistem untuk merencanakan penjadwalan bangunan minimalis dari tipe dengan menggunakan metode algoritma genetika. Metodenya, peneliti menggunakan algoritma genetika ditemukan oleh John H. Holland dari University of Michigan yang memulai penelitiannya pada tahun 1960. Dalam penelitian Holland, penerapan algoritma genetika dikaitkan dengan metode adaptif untuk memecahkan masalah dan optimasi. Arifudin 2012. Algoritma genetika banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi. Algoritma genetika bukanlah algoritma yang proses penyelesaian berdasarkan perhitungan matematika, melainkan proses penyelesaian memanfaatkan analogi, mekanisme seleksi alam, dan mekanisme kawin silang, mutasi, inversi, dan lain-lain yang terdapat pada proses genetika alam. Hasil dari penelitian ini diperoleh untuk mengukur kualitas solusi terbaik pada permasalahan optimasi penjadwalan perencanaan pembangunan rumah minimalis, yaitu dengan melihat nilai fitness tertinggi,
fitness tertinggi adalah individu yang memiliki solusi yang paling optimum berdasarkan sistem. Pengujian parameter algoritma genetika memiliki pengaruh terhadap nilai fitness yang dihasilkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan parameter algoritma genetika yang bervariasi, seperti pada ukuran populasi, kombinasi probabilitas crossover dan probabilitas mutasi, dan jumlah generasi. Pengujian pada parameter ukuran populasi yang terbaik terdapat pada ukuran jumlah kromosom atau populasinya 100, jumlah generasinya 80, probabilitas crossovernya 0,7, dan probabilitas mutasinya 0,05. Dengan hasil pengoptimalan penjadwalan pembangunan rumah tipe 36 dengan durasi 84 hari dan total biayanya 107.069.329 rupiah dengan nilai fitness 0,0937 dari perkiraan durasi awal 90 hari dengan biaya 80 juta 800 juta yang telah divalidasi oleh pakar dengan tingkat akurasi sebesar 91,6%. Kesimpulannya, sistem mampu memberikan informasi berupa gambaran kebutuhan pembangunan rumah sesuai dengan persiapan, dana yang dimiliki, dan tipe yang diinginkan. Sistem mampu menerapkan metode algoritma genetika pada tipe rumah 36 dengan memperoleh nilai optimal dengan durasi 84 hari, biaya Rp107.069.329 dengan rata-rata nilai fitness 0,0937 dari perkiraan durasi awal 90 hari dan dikenakan biaya 80 juta. Itu 80 atau 800 juta dengan tingkat akurasi sebesar 91,6%. Karakteristik algoritma genetika dapat dilihat dari pengujian parameter algoritma genetika, di mana jika jumlah kromosom yang dibangkitkan dengan ukuran besar maka akan cenderung mengalami penurunan nilai fitness. Lalu pada jumlah generasi hampir sama seperti jumlah kromosom, jika jumlah generasi besar maka nilai fitness juga akan mengalami penurunan. Nilai fitness dan pengombinasian parameter probabilitas crossover dan probabilitas mutasi yang sudah diuji dapat disimpulkan bahwa nilai fitness mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya nilai probabilitas crossover dan berkurangnya nilai probabilitas mutasi, dan tingkat probabilitas crossover yang kecil dan probabilitas mutasi yang besar akan menurunkan kemampuan algoritma genetika untuk melakukan eksploitasi kebanyakan dana. Kemudian selanjutnya ada debugging dan repair. Ya, judulnya studi literatur sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Tujuannya mempelajari sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Metodenya yaitu forward chaining merupakan teknik pencarian dengan menggunakan fakta yang diketahui. Setelah fakta-fakta yang didapatkan dicocokkan dengan if dari satuan if then, kemudian material dalam tinjauan literatur ini, bahan penelitian yang digunakan mencakup beberapa jurnal yang berkaitan dengan sistem pakar yang menggunakan metode forward chaining. Metodenya dalam penulisan artikel ini, metode yang digunakan adalah metode tinjauan literatur. Metode ini melibatkan pencarian literatur baik di tingkat internasional maupun nasional menggunakan mesin pencari Google Scholar. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci sistem pakar forward chaining untuk artikel yang diterbitkan pada tahun 2017 sampai 2023. Hasil pencarian melalui Google Scholar menghasilkan sekitar 7.400 artikel. Dari jumlah tersebut, penulis memilih 10 artikel yang dianggap paling relevan dengan penelitian ini. Hasil yang didapatkan berikut adalah sebagian penelitian yang digunakan dalam pembahasan. Sumbernya data yang pertama, sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan mata akibat softline menggunakan metode forward chaining, Aldi Prasetya 2022.
Kemudian ada sistem pakar menggunakan metode forage chaining untuk diagnosa penyakit tanaman karet, Siti Rofiqoh 2020. Kemudian ada implementasi sistem pakar forage chaining untuk identifikasi dan tindakan perawatan jerawat wajah, Dedi Kusbianto 2017. Ada juga implementasi sistem pakar forage chaining untuk identifikasi penyakit pada tanaman cabai, Eka Heri Wijaya 2018. Yang terakhir, sistem pakar diagnosis penyakit kulit dengan menggunakan metode forward chaining Erni 2023. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa forward chaining merupakan teknik pencarian yang digunakan dalam sistem pakar untuk memproses fakta-fakta yang diketahui dan mencocokkannya dengan aturan if-then. Teknik ini memungkinkan sistem pakar untuk menghasilkan kesimpulan atau tindakan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian kedua, dalam tinjauan literatur ini telah ditemukan beberapa artikel terkait dengan penerapan metode forage chaining dalam sistem pakar. Artikel-artikel tersebut berkaitan dengan berbagai domain seperti diagnosa kerusakan mata akibat sofren, diagnosa penyakit tanaman karet, identifikasi dan tindakan perawatan jerawat wajah, identifikasi penyakit pada tanaman cabai, dan diagnosis penyakit kulit. Yang ketiga, melalui tinjauan literatur ini, penulis berhasil mengumpulkan sekitar 7.400 artikel yang relevan dengan kata kunci sistem pakar forward chaining pada rentang tahun 2017 sampai 2023. Dari jumlah tersebut, penulis memilih 10 karakter yang dianggap paling relevan dengan penelitian ini. Artikel yang dipilih merupakan contoh penerapan metode forward chaining dalam sistem pakar untuk berbagai masalah dan domain. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kegunaan teknik forward chaining dalam pengembangan sistem pakar. Kemudian ada kategori selanjutnya yaitu instruksi. Implementasi sistem pakar dalam pendeteksian kerusakan sepeda motor. Judul. Tujuannya mengembangkan sistem untuk mendeteksi kerusakan pada mesin sepeda motor. Metodenya yang dipakai metode inferensi. Inferensi merupakan proses yang untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut inferensi engine. Ada dua metode inferensi yang paling penting dalam sistem pakar, yaitu runut maju atau forward chaining dan runut balik atau backward chaining. Forward chaining menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang dijalankan. Kemudian aturan tersebut dijalankan, mungkin proses menambahkan data ke memori kerja. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Metode inversi forward chaining cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian kerusakan mesin dan peramalan. Dalam penalaran ini, user diminta untuk memasukkan premis-premis yang dialami. Untuk memudahkan pengguna, sistem dapat memunculkan daftar premis yang mungkin sehingga user dapat memberikan umpan balik premis mana yang dialami dengan memilih salah satu dari beberapa daftar premis yang tersedia. Daftar premis yang digunakan ada premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, premis 5, dan premis 6. Hasil yang didapatkan pada sistem lama diagnosa kerusakan mesin hanya berdasarkan perkiraan dari keyakinan tersendiri tanpa harus melihat sistem untuk mendiagnosa mekanik atau memprediksi kerusakan mesin Honda. Sehingga sering menduga-duga kalau kerusakan yang ada adalah kerusakan biasa, sehingga langsung diambil kesimpulan dan ini akan menyebabkan dampak buruk pada mesin Honda. Kerusakan media informasi yang dapat diakses dari seorang pakar mesin merupakan salah satu penyebabnya. Aplikasi yang dibangun akan bisa membantu konsumen dalam mendiagnosa dan memberikan informasi tentang kerusakan mesin Honda yang dialami. Informasi yang dihasilkan aplikasi berupa tingkat keyakinan kerusakan mesin Honda berdasarkan gejala yang dialami. Informasi tentang jenis kerusakan mesin Honda sangat sulit didapat karena harus menemui mekanik ahli mesin terlebih dahulu.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem untuk memudahkan diakses oleh pasien tanpa terhalang dengan waktu. Dapat diakses di mana saja. Selanjutnya, sistem akan menginput gejala-gejala yang akan diinputkan ke dalam sistem, dan solusi yang akan ditampilkan berupa output jenis kerusakan yang diberikan. Sistem yang dikembangkan secara langsung didapat oleh pakar, yaitu mekanik mesin Honda, yang memberikan rule atau aturan, dan hasil yang diberikan sesuai dengan pakar. Implementasi sistem pakar mendiagnosa kerusakan mesin Honda dengan menggunakan metode forward chaining yang membantu konsumen dan mekanik dalam mendeteksi kerusakan mesin Honda. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pakar dalam pendeteksian kerusakan mesin sepeda motor adalah: dengan adanya sistem pakar mendiagnosa kerusakan pada mesin sepeda motor dapat mempermudah pekerjaan dari seorang teknisi maupun konsumen untuk mengetahui dan mendiagnosa awal dari mencari solusi terhadap kerusakan mesin sepeda motor, seperti kerusakan pada mesin mulai dari jenis kerusakan, gejala, ciri kerusakan, diagnosa, serta solusi dan cara perbaikan. Yang kedua, dengan adanya sistem pakar ini, user atau konsumen akan lebih baik, yang akan lebih jelas hak akses, dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadi kekacauan pada sistem. Selanjutnya ada pengendalian. Judul jurnal yang saya dapatkan, sistem, yaitu sistem pengendalian pemberian kredit kendaraan bermotor menggunakan metode forward chaining. Tujuannya membuat sistem yang dapat mengendalikan pemberian kredit bermotor pada nasabah menggunakan metode forward chaining. Metode yang digunakan mengidentifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah adalah proses di mana harus ditentukan ruang lingkup permasalahan sehingga langsung bisa ditemukan penyelesaiannya dan dapat menentukan solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Menganalisa masalah. Setelah ditemukannya permasalahan, maka dilakukan analisa terhadap masalah tersebut. Setelah dianalisa, maka ditentukan tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini. Sistem pakar pengendalian pemberian kredit kendaraan bermotor menggunakan metode forward chaining. Fani Terisia, Diana Yusuf, Safety Arbekti, Arman. 50 menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk merancang sistem menggunakan rule serta menggunakan metode chaining untuk pengendalian internal terhadap pemberian kredit kendaraan bermotor kepada nasabah. Kemudian membuat suatu sistem aplikasi berbasis PHP yang dapat digunakan oleh PT KB, khususnya di bagian kredit marketing officer atau bagian kredit kendaraan bermotor, dalam membantu memberikan keputusan terhadap pemberian kredit. Mempelajari literatur bertujuan untuk lebih mengetahui pengetahuan atau knowledge yang akan diterapkan dalam sistem pakar ini. Pengumpulan data dan informasi pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui, mendapat data dan informasi yang nantinya akan mendukung penelitian ini. Analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan analisa dari data-data yang sudah diperoleh, kemudian dilakukan pengujian berdasarkan proses yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Perencanaan sistem dengan menerapkan metode forward chaining. Pada tahap ini akan dibahas tentang perencanaan dari model sistem dengan menentukan rancangan input-output dan rule yang akan digunakan untuk menentukan solusi dalam pemberian kredit kendaraan bermotor. Implementasi sistem pakar berbasis PHP. Tahap berikutnya, setelah dilakukan perencanaan dan pembangunan sistem, yaitu tahap pengujian sistem. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana metode forward chaining ini mampu memecahkan masalah dalam mengenali permasalahan kredit macet dari nasabah oleh pihak kredit marketing officer pada PT KB. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencoba menggunakan sistem berbasis website tersebut yang telah
yang telah dihosting ke internet dengan mengakses alamat IP atau Internet Protocol yang telah ditetapkan pada PC server. Pengujian hasil penelitian. Pengujian dilakukan untuk membandingkan hasil yang didapat pada tahap implementasi sistem. Apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan pengujian yang dilakukan? Hasil. Tahapan awal yang dilakukan sebelum melakukan perencanaan aplikasi adalah analisa masalah. Pada tahap ini, pencarian informasi tentang permasalahan yang selalu dialami oleh pihak internal dalam memproses pemberian kredit kendaraan sesuai aturannya dimulai dengan memahami terlebih dahulu bagaimana prosedur dalam permohonan kredit kendaraan serta mengetahui syarat-syarat dalam permohonannya, mulai dari ketentuan, bunga, kriteria, nasabah, hingga proses permohonan disetujui. Setelah mengetahui jurnal sistem informasi permasalahan yang ada, dapat digambarkan apa yang saja yang dibutuhkan dalam proses perancangan aplikasi sistem pakar pengendalian internal pemberian kredit kendaraan sesuai aturan. Kesimpulan, dengan metode forecasting yang dirancang mampu memberikan solusi bagi nasabah dalam proses permohonan kredit kendaraan bermotor pada PTKB di masing-masing cabang sistem pakar untuk pengendalian internal atas pemberian kredit kendaraan bermotor berjalan dengan baik. Aplikasi sistem pakar ini dapat memberikan solusi dalam mengatasi kredit macet dan mempermudah pihak kredit marketing officer dalam pemilihan supaya lebih selektif dalam pemberian kredit kendaraan bermotor kepada nasabah. Kemudian ada selection. Judul jurnal yang saya dapatkan yaitu sistem pakar untuk mengidentifikasi jenis kulit wajah dengan metode certainty factor. Tujuannya itu peneliti berusaha membuat sistem yang dapat mengidentifikasi kulit wajah dengan menggunakan certainty factor. Metodenya, tahap pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 40 responden wanita yang terbagi dalam 4 kelompok, yaitu wanita remaja, pelajar SMA, wanita dewasa, mahasiswa, wanita produktif, pekerja, dan wanita ibu rumah tangga. Hasil dari kuesioner sebagai data sekunder ini menjadi dasar dalam membangun sistem aplikasi. Selain data sekunder, dibutuhkan data primer, yaitu informasi yang digali dari pakar kecantikan guna menentukan gejala dan CF jenis masing-masing kulit. Guna mendukung penelitian ini juga dikumpulkan data-data lainnya berdasarkan buku referensi, serta hasil penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap analisa data dan kebutuhan sistem dilakukan setelah tahapan pengumpulan data selesai. Dari tahapan ini, dapat dianalisa dan disusun kebutuhan sistem yang diperlukan dalam membangun sistem pakar. Hasil pengumpulan data diperoleh 5 data jenis kulit wajah, diantaranya kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit kombinasi, dan kulit sensitif. Sedangkan kumpulan permasalahan seorang seputar kulit wajah yang dialami masuk ke dalam data gejala. Hasil yang didapat, sistem pakar untuk mengidentifikasi jenis kulit wajah dengan metode certainty factor dimulai dengan melakukan perhitungan secara manual terlebih dahulu, kemudian diimplementasikan pada program aplikasi. Analisa data dan kebutuhan sistem hasil pengumpulan data diperoleh dari pakar kulit dari rumah sakit di XX. Dan dari referensi buku diperoleh 5 jenis kulit wajah. Di antaranya kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, dan kulit kombinasi, serta kulit sensitif. Di samping itu juga diperoleh kumpulan permasalahan seputar kulit wajah yang dialami dimasukkan ke dalam data gejala. Dari pengumpulan permasalahan sebagai data gejala tersebut diperoleh 20 gejala. Kesimpulannya, hasil perhitungan penentuan jenis kulit user pada 20 gejala yang ada dengan pilihan gejala oleh user tidak berjerawat, kulit mudah alergi, kulit mudah iritasi, dan kulit mudah terlihat kemerahan. Dengan menggunakan metode certainty factor, diperoleh hasil bahwa jenis kulit adalah jenis kulit sensitif dengan nilai certainty factor combine tertinggi yaitu 0,95334. Nilai hasil
perhitungan manual dengan metode certainty factor sama nilainya dengan perhitungan yang dilakukan dengan metode certainty factor secara aplikasi. Sedangkan untuk pengujian yang dilakukan kepada responden wanita 100% kurang pemahaman terhadap jenis kulit. 76% wanita membutuhkan peran pakar kulit dan 95% wanita membutuhkan keberadaan sistem aplikasi pakar. Sedangkan atas sistem pakar yang terbangun 88% responden menyatakan bahwa desain sistem baik. 91% responden menyatakan sistem mudah digunakan dan 98% responden menyatakan sistem sudah sesuai. Kemudian ada simulation. Judul jurnal yang saya dapatkan, sistem pakar penentuan style pada tanaman bonsai menggunakan metode certainty factor. Tujuannya membuat sistem yang menentukan style pada tanaman bonsai. Metode yang digunakan metode CF atau certainty factor, faktor kepastian, menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian atau fakta atau hipotesis berdasarkan bukti atau penelitian pakar. Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsi derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Certainty factor memperkenalkan konsep keyakinan dan ketidakyakinan yang kemudian diformulasikan dalam rumusan dasar sebagai berikut. CF dalam kurung HE sama dengan MB dalam kurung HE kurang MB dalam kurung HE CF dalam kurung HE atau certainty factor hipotesa yang dipengaruhi oleh evidence diketahui dengan pasti. MB dalam kurung HE measure of belief terhadap hipotesa H jika diberikan evidence dalam kurung antara 0 dan 1. MD atau measure of disbelief, nilai ketidakpercayaan. H hipotesis, dugaan. Evidence, peristiwa atau fakta. Hasilnya itu keputusan pohon dari sistem pakar penentuan style pada tanaman bonsai menggunakan certainty factor dapat dilihat pada gambar ya. Gambar yang itu kotak-kotak itu samping. Saya kurang paham untuk menjelaskannya. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dengan aplikasi SP Bonsai ini dapat menetapkan style bonsai dengan besar nilai certainty factor. Dengan metode ini contoh besar certainty factor adalah 1,71 dan dengan menggunakan aplikasi SP Bonsai dan Adobe Photoshop CS3 dapat menggambarkan ciri bonsai. Kedua, konsultasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mengarah untuk menggambarkan ciri-ciri style bonsai. Kemudian ada monitoring. Judul jurnal yang saya dapatkan yaitu optimasi key nears Neighbor menggunakan practical swarm optimization pada sistem pakar untuk monitoring pengendalian hama pada tanaman jeruk. Tujuannya itu peneliti berencana membuat sistem yang dapat memonitoring pengendalian hama pada tanaman jeruk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua proses utama seperti pada gambar 2 di bawah ya, yaitu normalisasi data pada PSO KNN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset gejala hama jeruk yang didapat dari pakar Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Batu. Data terdiri dari 240 dataset dan klasifikasi berupa 5 macam hama, yaitu kutu loncat, kutu daun, kutu sisik, tungau, dan trips. Hasil yang didapat pada beberapa uji coba yang telah dilakukan, didapat beberapa kesimpulan pada penguji akurasi KNN. Diketahui bahwa nilai K dan sebaran data sangat mempengaruhi akurasi yang dihasilkan. Kemudian dari hasil percobaan K-fold cross validation dapat diketahui bahwa meskipun metode validasi tersebut mampu
untuk mengatasi sebaran data yang tidak dikenal, namun hal itu tidak menjamin akurasi yang dihasilkan semakin tinggi. Dengan demikian, pada permasalahan ini memang dibutuhkan solusi untuk mengoptimalkan nilai K dan sebaran data yang tidak ideal, yaitu dengan optimasi dan seleksi fitur menggunakan PSO. Dalam hasil uji coba parameter PSO, jumlah iterasi dan pop size sangat mempengaruhi nilai fitness yang dihasilkan. Hal ini disebabkan banyaknya iterasi dan pop size akan berdampak terhadap daya jelajah partikel yang akan mengalami proses pemindahan partikel yang semakin banyak seiring dengan bertambahnya waktu dan luas ruang solusi yang dihasilkan oleh iterasi dan pop size. Namun meskipun nilai fitness yang dihasilkan lebih optimal, hal tersebut sangat mempengaruhi performa karena semakin banyak iterasi dan pop size akan membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama, sehingga jumlah literasi maksimum akan lebih baik berdasarkan kompleksitas dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian dari uji parameter W, C1 dan C2 dapat diketahui bahwa ketiga berpengaruhi pada kecepatan partikel saat melakukan perpindahan posisi. Nilai W menjadi kunci untuk mengatur seberapa cepat partikel bergerak, yang mana kecepatan tidak boleh terlalu lambat atau cepat agar dapat menentukan hasil fitness yang lebih optimal. Sedangkan untuk C1 dan C2 berpengaruh terhadap arah gerak suatu partikel, apakah menuju local base ataupun global base. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka nilai kedua parameter tersebut setidaknya mendekati seimbang dan tidak dominan salah satunya, sehingga partikel dapat bergerak dalam porsi yang tepat untuk mendapatkan solusi terbaik. Kemudian pada seluruh uji coba parameter, PSO mampu menghasilkan fitness atau akurasi yang lebih baik daripada akurasi yang dihasilkan KNN sebelum dioptimasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa PSO dapat mengatasi beberapa kekurangan KNN dalam penelitian ini dengan cara mencari fitur yang tepat melalui penjelajahan ruang solusi dan variasi, sehingga PSO dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki hasil sebelumnya. Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi KNN pada penelitian ini dapat diterapkan dengan baik untuk melakukan klasifikasi pada 5 tabel klasifikasi hama. Proses yang dilakukan KNN adalah dengan menghitung jarak Euklidian dari data yang telah dinormalisasi dan kemudian dihitung tetangga terdekatnya. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai K memiliki pengaruh terhadap akurasi KNN dan mencapai akurasi tertinggi sebesar 90% pada K sebesar 4, dan pada pengujian cofold cross validation menghasilkan rata-rata akurasi tertinggi sebesar 86,08% pada K sebesar 15. Hasil akurasi KNN menggunakan K-fold cross validation lebih rendah dikarenakan sebagian besar komposisi pembagian fold memiliki karakteristik yang tidak berdekatan, kurang merata, namun lebih seimbang, sehingga mampu mengatasi masalah overfitting pada KNN biasa. Kedua, implementasi algoritma PSO dapat diterapkan dengan baik dalam proses optimasi KNN pada sistem pakar untuk monitoring pengendali hama pada tanaman jeruk. Algoritma PSO berperan dalam proses optimasi nilai K dan seleksi fitur KNN. Yang ketiga, dalam penerapan PSO KNN, akurasi KNN yang masih belum maksimal dapat teratasi dengan optimasi menggunakan PSO. Pada hal tersebut dipengaruhi oleh seleksi fitur dan optimasi nilai K yang dihasilkan oleh PSO. Hasil akan lebih optimal jika menggunakan parameter yang sudah teruji. Dari hasil pengujian yang telah berhasil diperoleh, parameter PSO yang terbaik yaitu iterasi sejumlah 131, pop size sebanyak 25, nilai C1 sebesar 1, nilai C2 sebesar 1,2.
dan nilai W sebesar 0,9. Terbukti pada percobaan PSO didapat akurasi tertinggi sebesar 96,25%. Akurasi tersebut mampu meningkatkan akurasi KNN yang hanya mencapai 90%. Dapat disimpulkan bahwa PSO dapat mengatasi beberapa kekurangan KNN dalam penelitian ini dengan cara mencari fitur yang tepat melalui penjelajahan ruang solusi yang bervariasi dengan proses evaluasi secara berkala untuk memperbaiki hasil yang sudah ada sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.